Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama akan memulai hari kita dengan perenungan kita bersama-sama dengan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk pertolongan yang sudah Engkau berikan, penjagaan pemeliharaanmu. Terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Berkatilah umat-Mu, sertailah umat-Mu, dan biarlah firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kami, mengubah kami, dan membawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk bersama-sama merenungkan satu judul yang berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Pernahkah Anda kecewa dengan kelemahan-kelemahan dari kedagingan Anda? Pernahkah Anda bertekad tak akan pernah lagi menyerah pada dosa khusus? Namun ketika godaan muncul, Anda jatuh lagi ke dalamnya. Itu terjadi atas kita semua, bahkan pada Rasul Petrus. Dia bersumpah tak akan pernah menyangkal Yesus, tetapi dia melakukannya berkali-kali. Namun ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk menolak godaan seperti itu. Kita dapat berjaga-jaga dan berdoa. Itulah yang dikatakan Yesus kepada Petrus dan murid-murid lain di Taman Getsemani. Dia tahu mereka akan segera digoda, dan dia tahu bahwa lemahnya daging mereka akan mengalahkan mereka jika mereka tidak menguatkan roh mereka melalui doa. Itu berlaku bagi kita juga. Itulah sebabnya dalam Yudas 20 dan 21 Tuhan memberitahu kita hal yang dikatakan Yesus pada murid-murid pada malam itu. Dia berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Tuhan bahkan lebih mengetahui bahwa daging kita telah terlatih untuk mengalir dengan aliran air dunia. Dia tahu bahwa walaupun roh kita yang telah dilahirkan baru menjangkau Tuhan, namun daging kita yang terlatih akan selalu cenderung untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi, Dia telah memberikan kita kesanggupan untuk berdoa, untuk menguatkan roh kita dan membangun kita sampai kita mengatasi daging kita. Pada saat kita berdoa dalam roh, Roma 8 ayat 26 menyatakan Roh Kudus datang untuk membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh Allah sendiri, Roh sendiri menyampaikan permohonan kita kepada Allah untuk kepentingan kita. Dalam The Amplified Bible. Jadi jangan lalai untuk menggunakannya. Ikutlah petunjuk dalam Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Janganlah mengulangi kekeliruan Petrus bila godaan datang. Janganlah Anda kedapatan tertidur. Bersiaplah. Pastikan bahwa roh Anda cukup kuat untuk mengatasinya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Bapa, pada pagi hari ini kami diajar merenungkan firman Tuhan, diingatkan kembali tentang pentingnya kami berdoa, sehingga kami tidak
jatuh ke dalam pencobaan. Pagi hari ini Bapa, umat-Mu yang membutuhkan pertolongan khusus daripada Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berulang tahun Tuhan berkati kehidupannya, berikan kelimpahan damai sejahtera, kekayaan, kehormatan, umur yang panjang, kesehatan. Dalam nama Yesus, yang sedang bekerja Tuhan juga memberkati, yang akan melaksanakan proyek pekerjaan apapun hari ini Tuhan berkati, yang membuka usaha, yang menjalankan bisnis, yang melakukan semua hal Tuhan berkati sehingga mereka mendapatkan berkat keuntungan berkali lipat. Engkau berkati orang-orang yang bekerja di kantor, baik di pemerintahan maupun swasta. Tuhan berkati. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu jikalau umat Tuhan ada yang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Jikalau ada yang bergumul dengan dosa, kami berdoa dalam nama Yesus agar kiranya umat Tuhan dipulihkan. Inilah seruan dan doa kami. Berkatilah kami satu hari ini, berkatilah kami sepanjang hidup kami, sebab kami mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.